Selamat datang kembali di kupasan kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, gimana caranya uang, ya katakanlah uang panas, bisa jadi kelihatan bersih lewat bisnis biasa? Nah, hari ini kita mau bedah nih salah satu modus yang cukup licin. Suntikan modal tunai jumlah besar ke perusahaan. Sumber kita kali ini dari tulisan pencucian uang, modus modal tunai ke perusahaan. Kita coba pahami bareng ya, cara kerjanya, bahayanya, sama gimana hukum kita melihat ini. Biar kita semua lebih ngah gitu, sama aktivitas finansial yang mungkin menyamarkan kejahatan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, siap. Ini modus yang penting banget buat diwaspadai. Pencucian uang itu kan intinya gimana caranya bikin uang haram, hasil korupsi, narkoba, apa aja lah, kelihatan sah. Biasanya ada 3 tahap umum ya. Placement, itu pas uangnya pertama kali masuk sistem finansial. Terus layering, diputer-puter biar jejaknya kabur. Sama integration, pas uangnya balik lagi ke ekonomi kayak uang halal. Nah, fokus kita sekarang ini di tahap placementnya, lewat modal tunai tadi. Yang bikin tricky, yaitu kelihatannya biasa banget kayak transaksi bisnis normal aja gitu. Bener banget. Coba bayangin gini deh. Ada orang datang ke perusahaan Anda, nawarin investasi katakanlah 1 miliar rupiah gitu. Tapi loh, semuanya tunai. Menggiurkan sih kelihatannya ya. Tapi di sini nih, harusnya alarm udah bunyi kan? Perusahaan lalu nyatet itu sebagai modal masuk. Persis. Masalah besarnya, ya itu tadi nggak ada jejak transaksi bank kalau pakai tunai segede itu. Asal-usul uangnya jadi susah banget dilacak, hampir mustahil malah. Nah, begitu uangnya udah masuk ke pembukuan perusahaan, udah deh kecampur sama dana operasional yang sah. Dari situ, uang kotor ini bisa ditarik lagi dengan cara yang ya di atas kertas legal. Bisa jadi gaji fiktif atau Atau mungkin dibagi sebagai dividen ke pemilik saham gitu ya, yang mungkin orangnya itu juga. Betul. Bisa dividen, bisa juga buat beli aset atau buat modal proyek yang kelihatannya wajar. Jadi uang haram tadi berubah jadi pendapatan sah di mata hukum. Wah, itu dia ya. Jadi seolah-olah dicuci jadi pendapatan bisnis yang bersih. Ini nih yang bikin bahaya, karena nyamar jadi investasi atau transaksi biasa aja. Banyak orang mungkin mikir, investasi tunai kan biasa. Padahal risikonya gede banget ya. Bener. Kuncinya itu bukan semata-mata di uang tunainya, tapi lebih ke nggak adanya alasan bisnis yang kuat di balik transaksi itu. Itu sinyal bahayanya. Nah, sumber kita menyoroti beberapa ciri mencurigakan nih yang perlu Anda perhatikan. Pertama, ya jelas, investasi tunai yang jumlahnya gede banget, tanpa lewat bank. Kedua, dokumen pendukung asal dana itu minim, atau bahkan nggak ada. Investornya kayak nggak bisa atau nggak mau jelasin gitu. Ketiga, perusahaan yang nerima investasi itu aktivitas bisnisnya minim atau malah nggak ada sama sekali. Ini yang sering disebut perusahaan cangkang, cuma ada di kertas. Keempat, ada hubungan dekat kayak keluarga atau teman antara investor sama pemilik. Atau investornya cuma boneka aja. Kelima, transaksinya itu sendiri terasa aneh. Kayak cuma formalitas, nggak ada tujuan bisnis yang jelas buat perusahaan penerima. Polanya jadi kelihatan ya. Kayak ada usaha buat nyembunyiin sesuatu. Bukan cuma bisnis biasa. Terus, gimana hukum di Indonesia mandang hal ini? Oh, kalau hukum kita tegas sekali. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di pasal 3, 4, sama 5 itu jelas banget dilarang, siapapun. Untuk nempatin, transfer, bayarin, belanjain, nyembunyiin, atau gunain harta yang dia tahu atau patut duga dari kejahatan. Dan yang penting dicatat nih, UU ini nggak cuma ngejar pelaku utama kejahatan asalnya loh, tapi juga siapa aja yang ikut bantu nyamarin dana ilegal itu. Ancamannya serius, penjara bisa sampai 20 tahun, dendanya miliaran. Jadi, meskipun dibungkus investasi, kalau sumber uangnya haram, ya tetap aja kena. Berat konsekuensinya. Wah, berarti dampaknya luas ya. Bukan cuma buat pelaku, tapi juga buat perusahaan atau orang yang nerima dana itu entah sengaja atau karena lalai ngecek. Jadi apa artinya ini buat Anda semua? Ya, kalau Anda punya bisnis atau bahkan cuma ngamatin sekitar, penting banget buat peka sama transaksi kayak gini. Kewaspadaan ekstra itu wajib hukumnya.
Tepat sekali. Kehati-hatian terus lakukan due diligence ya, uji tuntas lah istilahnya, soal sumber dana, apalagi kalau tunai besar, itu penting banget. Kalau nemu yang aneh, mencurigakan, jangan ragu lapor ke pihak berwenang, ke PPATK misalnya. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, transparansi finansial itu jadi benteng utama buat jaga sistem ekonomi kita dari penyalahgunaan. Oke, jadi rangkumannya nih ya. Modus cuci uang lewat suntikan modal tunai ini beneran ada, dan bahaya karena samar banget. Buat Anda, terutama pebisnis, selalu cek legalitas dan kewajaran sumber dana investasi tunai. Intinya sih, jangan mudah tergiur kalau ada yang aneh. Verifikasi itu kunci. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan sebentar deh. Seberapa sering sih transaksi tunai gede terjadi di sekitar Anda, tapi mungkin kita nggak pernah nanya lebih jauh asalnya dari mana. Bisa jadi ada cerita lain di baliknya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini. Tetap waspada ya.